Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini saya Miranda Agustina dengan NPM 1911090098 dari Prodi Pendidikan Fisika dengan dosen pengampu Ibu Rahmadiani MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan video yang berjudul Kerja dan Panas dalam Proses Termodinamika. Pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian termodinamika. Termodinamika yaitu berasal dari kata termos atau panas, dan dinamik atau gerak atau perubahan adalah salah satu cabang dari ilmu fisika yang mempelajari panas dan temperatur, serta hubungan keduanya pada energi dan gerak. Inti dari pembahasan termodinamika adalah bagaimana energi dalam bentuk panas dapat mengalir dari satu benda ke benda lain, proses dari aliran energi tersebut, dan akibat yang dihasilkan oleh perpindahan tersebut. Di sini ada macam-macam hukum termodinamika. Yang pertama, hukum termodinamika nol yang berbunyi jika dua sistem berada dalam kesetimbangan termal dengan sistem ketiga, maka mereka berada dalam kesetimbangan termal satu sama lain. Yang kedua, hukum termodinamika 1 yang berbunyi energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, melainkan hanya bisa diubah bentuknya saja. Maka terdapat persamaan matematik yang menjelaskan hukum ini, yaitu Q sama dengan W ditambah delta U, di mana Q adalah kalor atau panas yang diterima atau dilepas, yaitu J, sedangkan W adalah energi atau usaha, yaitu J, dan delta U adalah perubahan energi, yaitu J, di mana J adalah satuan internasional untuk energi atau usaha, yaitu Joule. Yang ketiga, hukum termodinamika 2 yang berbunyi kalor mengalir secara alami dari benda yang panas ke benda yang dingin. Kalor tidak akan mengalir secara spontan dari benda dingin ke benda panas tanpa dilakukan usaha. Sedangkan hukum termodinamika 3 yang berbunyi entropi dari suatu kristal sempurna pada absolut nol adalah sama di mana terjadi proses-proses termodinamika. Yang pertama, isobarik. Apa itu isobarik? Yaitu proses termodinamika yang tidak mengubah nilai tekanan sistem atau delta P sama dengan 0. Maka nilai usaha dapat dihitung dengan persamaan berikut. W sama dengan P dikali delta P. Dari rumus tersebut diketahui bahwa apabila volume membesar, maka terjadi pemuaian, maka usaha bernilai positif. Dan bila volume mengecil atau terjadi penyusutan, maka usaha bernilai negatif, yang terlihat pada gambar di samping. Yang kedua, isorik. Apa itu isorik? Adalah proses termodinamika yang tidak mengubah nilai volume sistem atau delta P sama dengan 0. Pada proses ini, nilai usaha adalah 0 karena tidak terdapat suatu luasan bangun yang terdapat pada gambar P minus P pada gambar di bawah ini. Yang ketiga, isotermik. Apa itu isotermik? Adalah proses termodinamika yang tidak mengubah nilai suhu sistem atau delta T sama dengan 0. Lihat pada gambar di bawah ini, di mana nilai usaha pada proses isotermik dinyatakan dengan persamaan berikut. W sama dengan N dikali R dikali P dikali IN dalam kurung PF per PI, di mana N adalah jumlah zat yang dinyatakan dengan satuan mol, R adalah konstanta gas, dan T adalah suhu. Rumus ini didapatkan dengan menggabungkan persamaan usaha diagram P minus P dengan persamaan gas ideal. Sedangkan yang ketiga, adiabatik, yaitu proses termodinamika yang tidak mengubah nilai kalor sistem
sistem atau Q sama dengan 0. Lihat pada gambar di bawah. Maka pada gas monoatomik, usaha yang dilakukan pada proses adiabatik dapat dinyatakan persamaan berikut. W sama dengan minus 3/2 dikali N dikali R dikali delta T. Proses adiabatik dan isotermik memiliki diagram P dikali P yang serupa. Dapat dilihat bahwa proses adiabatik memiliki kemiringan yang lebih curam dibandingkan proses isotermik seperti contoh gambar berikut. Dimana jika semua proses tersebut digambarkan menjadi diagram P minus P, dapat didapatkan grafik berikut. Sebagai contoh, satuan untuk suhu yang digunakan adalah Kelvin, satuan untuk volume adalah M⁻3, dan satuan untuk jumlah zat adalah mol. Terlihat pada gambar di samping. Di sini ada mesin Carnot dan mesin Calor. Apa itu mesin Carnot? Adalah suatu model mesin ideal yang memiliki efisiensi paling tinggi dari semua mesin yang mungkin diciptakan. Mesin Carnot bekerja berdasarkan suatu proses termodinamika yang membentuk siklus disebut juga siklus Carnot. Pada siklus Carnot terdapat 4 proses, yaitu pemuaian isotermal dari A ke B, pemuaian adiabatik dari B ke C, pemampatan isotermal dari C ke D, dan pemampatan adiabatik dari D ke A. Selama proses siklus Carnot, sistem menerima kalori pH dari reservoir yang bersuhu tinggi pH dan melepas kalori Qc ke reservoir bersuhu rendah Tc. Terlihat pada gambar di samping. Dan di mana usaha yang dilakukan oleh mesin Carnot dapat dinyatakan dengan hukum termodinamika 1 yang berbunyi I sama dengan delta U ditambah W. pH minus Qc sama dengan 0 ditambah W. W sama dengan QH minus Qc. Sedangkan untuk mengukur efisiensi mesin dapat digunakan persamaan berikut. Entropi sama dengan W per QH dikali 100. QH sama dengan 1 minus Qc per QH dikali 100. Dikarenakan pada siklus Carnot berlaku hubungan Qc per QH sama dengan Tc per Th. Efisiensi mesin Carnot dapat dinyatakan dengan entropi sama dengan 1 minus Tc per Th dikali 100. Di sini ada contoh soal, yaitu suatu gas memiliki volume awal 10 meter pangkat 3 yang dipanaskan dengan kondisi isobarik hingga volume akhirnya menjadi 25 meter pangkat 3. Jika tekanan gas adalah 2 atm, tentukan usaha luar gas tersebut, yaitu 1 atm sama dengan 1 dikali 0,1 kali 10 pangkat 5 Pa. Diketahui Q2 sama dengan 25 meter pangkat 3, sedangkan Q1 sama dengan 10 meter pangkat 3. P sama dengan 2 atm sama dengan 2,02 dikali 10 pangkat 5 Pa. Ditanya usaha isobaris ke tekanan tetap. Kita menggunakan rumus W sama dengan P dikali delta P. W sama dengan P dikali P2 dikurang P1. W sama dengan, kita masukkan nilai P yaitu 2,02 dikali 10 pangkat 5 dikali P2 25 dikurang P1 10 sama dengan 3,03 dikali 10 pangkat 6 Joule. Sekian video dari saya ucapkan terima
Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.